Bab 1339. Bahkan masalah yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa, dia langsung bisa melihatnya. Dia bahkan masih menahan diri dan bekerja sama dengannya, menutupi dan melindunginya, tidak ingin membuat orang-orang mengetahui kelemahan papinya. Kemudian, terus menunggu sampai sekarang, semua orang sudah pergi, sudah benar-benar tidak bisa menahannya lagi, barulah menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Kasihan anak ini. Betapa banyak beban yang dipikulnya dalam hati. Anak bodoh. Daniel sangat tidak tega. Tetapi berpura-pura santai. Mengusap-usap kepala Carlos. Berkata sambil tersenyum. Lihatlah. Bukankah papi baik-baik saja? Papi bisa melihat wajahmu yang tampan. Juga bisa melihat kamu mengenakan kemeja berwarna biru muda dan rompi rajutan berwarna biru tua. Tampan sekali. Bagaimana mungkin mata papi bermasalah? Apa benar tidak ada masalah? Carlos mengulurkan tangannya, melambai-lambai di depan matanya. Papi sungguh baik-baik saja. Daniel menggenggam tangannya yang kecil, merangkulnya ke dalam pelukannya, menahan kesedihan di hatinya, membujuknya dengan lembut. Carlos, kamu baru berumur 6 tahun. Kamu seharusnya seperti Charles Carla dan ketiga anak kecil itu. Gembira, hidup dengan tanpa kekhawatiran. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ada beberapa hal, biar orang dewasa yang memikirkannya saja. Aku tahu, begini tidak baik. Carlos berkata dengan tercekat. Tapi aku tidak bisa mengendalikan otakku. Terkadang aku juga merasa, terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Aku sepertinya mengerti apapun, tapi juga sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Daniel memeluknya dengan erat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu perasaannya? Saat kecil, dia juga sering ada perasaan seperti ini. Jelas-jelas hanya seorang anak kecil, tapi bisa melihat semua hal antara orang dewasa. Ingin melindungi orang-orang yang dia cintai, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik tidak mengerti apapun, tumbuh besar dengan bodoh. Sayangnya, dia juga tidak bisa mengendalikan otaknya sendiri. Psikologis yang bertentangan semacam ini, barulah yang paling menderita. Carlos, tidak peduli apapun yang terjadi, papi akan selalu melindungimu. Daniel menepuk-nepuk bahu Carlos dengan ringan, berkata dengan lembut, ada papi. Kamu tidak perlu takut apapun, tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Kamu hanya cukup tumbuh besar dengan gembira saja, mengerti? Carlos juga ingin berkata bahwa dia mengerti. Tetapi sebenarnya dia tidak bisa melakukannya. Sudahlah, anak baik, Daniel membujuknya. Papi harus beres-beres. Nanti kakek Sanjaya mau kemari. Kamu pergi ke taman dan bermain sebentar. Papi mau kembali ke ruang kerja. Ada beberapa hal yang harus ditangani. Carlos menatap Daniel dengan dalam. Jika papi ada sesuatu, bisakah beritahu aku? Mungkin aku bisa membantumu. Kamu sudah banyak membantu. Kamu sudah lupa. Ada beberapa produk teknologi baru grup Skywell. Ada jasamu di dalamnya. Daniel mengusap-usap kepalanya. Maksudku adalah, Carlos masih ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Kemudian, terdengar suara riang. Tuan Daniel, Paman Sanjaya sudah datang. Persilahkan dia ke ruang makan. Aku segera turun. Sarapan bersamanya. Daniel meresponsnya. Baik. Rian turun ke lantai bawah untuk menyapanya. Kalau begitu aku kembali ke kamar dulu. Carlos memeluk Daniel, berbalik badan dan pergi. Daniel menatap punggungnya yang kecil. Hatinya sangat tidak tega. Namun di saat yang bersamaan juga merasa sedikit terhibur. Tidak peduli bagaimanapun, akhirnya dia memiliki penerusnya. Meskipun suatu hari nanti, dia sungguh pergi. Dia percaya Carlos juga bisa mengurus grup Wollens dengan baik di masa depan. Hanya saja, sebelum Carlos tumbuh dewasa, harus ada orang yang bisa memimpin secara keseluruhan. Memikirkan ini, suasana hati Daniel menjadi serius lagi. Sekarang dia harus membuat dua persiapan. Jika pada akhirnya Tracy tidak kembali ke keluarga Wollens, dia juga harus membuat grup Wollens bisa terus bertahan. Setidaknya, masih harus bertahan selama 12 tahun. Tunggu Carlos berusia genap 18 tahun. Waktu ini tidak singkat. Dia harus mengaturnya lebih awal. Daniel segera pergi membersihkan diri. Ganti pakaian.
turun ke lantai bawah dan bertemu dengan Sanjaya. Di dalam kamar yang lain, Carlos sedang mengoperasikan komputer, mencari tahu keberadaan pamannya, Lorenzo Mor. Dia secara tidak sengaja mengetahui dari Hartono, papinya sedang mencari seseorang yang bernama Tabib Dewa. Orang itu adalah sahabat pamannya. Jadi, dia harus menemukan pamannya dulu. Bab 1340. Sejak Tuan Besar meninggal dunia, Sanjaya terus memulihkan diri di Villa Taman Oriental. Jika tidak ada panggilan dari Daniel, dia sangat jarang keluar. Daniel telah menjalani pengobatan selama 2 bulan. Sanjaya kadang-kadang keluar untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Meskipun Sanjaya tidak tahu apa yang terjadi pada Daniel, tetapi hatinya tahu, dia seharusnya mengalami masalah. Belum lama ini, Daniel keluar. Sanjaya terus menunggunya untuk menghubungi dirinya. Tadi malam menerima telepon dari Rian. Sanjaya tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia merasa, mungkin ada suatu hal besar akan terjadi. Jadi hari ini pagi-pagi sudah datang kemari. Kebetulan bertemu dengan ketiga anak itu yang kembali dari Villa Sisi Utara. Masih mensyaratkan beberapa patah kata dengan mereka. Melihat mereka berlari ke lantai atas untuk mencari papi mereka, wajah Sanjaya muncul senyuman hangat. Saat Tuan Besar masih hidup, ia paling menyukai ketiga anak ini. Setiap kali melihat anak-anak, seolah telah melihat harapan hidup, juga telah melihat masa depan grup Wollens. Kemudian dia kembali menghibur diri sendiri. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Tuan muda baik-baik saja. Keluarga Wollens baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Paman Sanjaya. Daniel mengganti pakaian santai yang nyaman. Turun dari lantai atas. Tuan Daniel. Sanjaya berdiri dan menyapa Daniel. Melihat tampangnya yang kurus, Sanjaya mengerutkan kening. Baru tidak bertemu selama lebih dari 2 bulan. Mengapa menjadi kurus seperti ini? Berhasil menurunkan berat badan. Daniel bercanda. Sanjaya tidak bisa tertawa. Hanya mengangkat sudut bibir. Tadi bertemu dengan ketiga anak itu. Sudah tumbuh besar. Sangat lucu. Ya, anak-anak memang tumbuh besar dengan sangat cepat. Daniel duduk. Bibi Riana segera menyuruh orang untuk menyajikan makanan. 2 hari yang lalu, aku minum teh dengan Tony. Dia bilang bahwa Anda sudah kembali ke perusahaan setengah bulan yang lalu. Bagaimana? Kesehatanmu baik-baik saja kan? Kata-kata ini seharusnya akulah yang bertanya padamu baru benar. Daniel tersenyum. Anda sudah lanjut usia. Harus lebih memperhatikan kesehatan. Aku lumayan baik. Terus beristirahat dan merawat kesehatan. Sekarang kakiku juga sudah hampir sembuh. Sanjaya tersenyum. Andalah yang kurus banyak. Daniel tidak menanggapi kata-katanya. Hanya minum kopi hitam dengan diam. Pada saat ini, Bibi Riana dan para pembantu membawakan sarapan. Daniel menyapa. Sarapan dulu. Setelah selesai sarapan, kita duduk di ruang kerja. Baik, ekspresi Sanjaya menjadi serius. Selain itu, ia sudah tidak punya nafsu makan sama sekali. Mereka berdua makan sarapan secara sederhana, kemudian pergi ke ruang kerja. Bibi Riana sudah menyiapkan teh serta buah dan camilan, kemudian pergi dengan diam. Rian mendorong kursi roda Sanjaya masuk, kemudian berdiri dan menunggu di samping. Di atas meja teh, ada setumpuk dokumen. Daniel langsung memberikannya kepada Sanjaya. Coba Anda baca, apa ini? Sanjaya melihatnya, membuka dan membacanya. Ia sangat terkejut. Tuan Daniel, apa yang Anda lakukan ini? Aku sudah bertanya pada dokter. Kondisi kesehatanmu sangat baik. Asalkan tidak terjadi kecelakaan besar. Hidup puluhan tahun lagi tidak ada masalah sama sekali. Daniel menyesap kopi. Berkata dengan pelan. Jadi, aku meminta pengacara Joy untuk membuat surat wasiat. Jika aku meninggal karena hal tak terduga, hak asuh ketiga anakku akan dialihkan padamu. Anda harus mewakiliku untuk membesarkan mereka dengan baik. Tuan Daniel. Sanjaya panik dalam sekejap. Tangannya yang memegang dokumen itu gemetar. Apa sebenarnya yang terjadi? Anda jangan menakutiku. Tidak ada apa-apa. Daniel tersenyum sambil berpura-pura santai. Hanya membuat jalan keluar dan berjaga-jaga saja. Jalan keluar apa? Emosi Sanjaya menggebu-gebu. Anda masih begitu muda. Beban berat grup Wollens semuanya ada pada Anda.
Anda tidak boleh tumbang. Setelah mengatakan itu, napas Sanjaya menjadi cepat. Rian buru-buru mengambil obat untuk diminumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Sanjaya tidak berani marah pada Daniel. Memukul bagian belakang kepala Rian. Kamu beritahu aku dengan jelas. Bab 1341. Rian tampak sedih. Mengerucutkan bibirnya. Juga tidak berani mengatakan apa-apa. Anda jangan menyulitkannya. Daniel berkata dengan ringan. Sebenarnya aku menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak tahu masih bisa hidup berapa lama. Demi mencegah hal yang tidak terduga, makanya aku membuat surat wasiat ini. Apa? Sanjaya tercengang. Setelah beberapa saat baru kembali sadar. Bertanya dengan cemas. Penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan? Apa Tuan Daniel sedang bercanda denganku? Jangan menakutiku. Usiaku sudah tua. Tidak kuat menahannya. Aku tidak menakutimu. Daniel sangat tenang. Apa masih ingat Victoria Hilton? Putri sulung Johnson. Aku masih ingat. Tapi kenapa Anda mengungkit dia? Sanjaya sangat cemas. Hari itu aku mengungkap rencana jahatnya di depan kakek. Dia tidak bisa menyangkal. Menyiramkan racun kepada Tracy. Lalu aku menghalanginya. Daniel menggambarkan seluruh kejadian dengan tenang. Setelah menceritakannya, menghela napas dan berkata, sebelum dia dibawa pergi oleh polisi, melihat dengan sorotan mata yang sangat kejam, memberikan isyarat tangan pada saya, menyatakan bahwa saya akan segera pergi menemaninya. Waktu itu aku tidak menganggapnya serius, sampai akhirnya baru mengerti arti dari kata-kata itu. Bagaimanapun juga aku tidak pernah membayangkan bahwa racun itu begitu tajam, hanya terkena sedikit ke mata, bisa sampai seperti ini. Mengapa bisa begini? Wanita itu terlalu kejam. Sanjaya sangat marah. Kemudian bertanya lagi dengan cemas. Apa Anda sudah mencari tabib Hansen? Bukankah dia sangat hebat dalam mengobati racun? Dia telah mengobati racun Tracy dan Carla. Pasti juga bisa membantumu. Sudah terlambat. Daniel menyelanya. Berkata dengan ringan. Tabib Hansen sudah meninggal dunia. Sanjaya tercengang. Setelah waktu yang cukup lama baru sadar kembali. Sudah meninggal. Kapan hal itu terjadi? Beberapa hari yang lalu, aku dan Tracy mengurus masalah pemakamannya. Mengantar dia untuk terakhir kalinya. Daniel berkata dengan ringan. Jadi, sekarang racunku. Sama sekali tidak ada obat yang bisa mengobatiku. Bagaimana mungkin? Sanjaya tetap tidak berani percaya. Pasti masih ada tabib hebat. Pasti masih ada cara. Masih ada murid tabib Hansen. Namanya tabib dewa. Kami terus mencarinya. Sayangnya tidak ada petunjuk apapun. Rian menambahkan kata-kata itu. Asalkan masih ada harapan. Tidak boleh menyerah. Sanjaya sangat cemas. Aku tahu tabib dewa. Dia adalah sahabat Lorenzo. Jika menemukan Lorenzo, kita bisa menemukan tabib dewa. Sekarang keberadaan Lorenzo tidak diketahui. Kami sedang mencarinya. Rian berkata dengan suara kecil. Bagaimana kalian mengurusnya? Bahkan tidak bisa menemukan orang. Sanjaya marah sampai memukul Rian dengan tongkatnya. Kamu dan Thomas adalah orang yang aku ajari. Hanya memiliki kemampuan ini. Maaf, guru. Rian menundukkan kepala Karen malu. Sejak dia ikut Daniel, sudah sangat jarang memanggil Sanjaya guru. Namun hari ini dimarahi Sanjaya seperti ini. Dia sungguh merasa malu. Dia juga membenci dirinya tidak memiliki kemampuan. Tidak bisa menemukan tabib dewa. Jika bisa menemukannya, masalahnya sudah terselesaikan sejak awal. Tidak akan sampai seperti ini. Sanjaya memelototi Rian dengan marah. Kemudian bertanya lagi pada Daniel. Oh ya, sebelumnya Anda hilang selama 2 bulan. Apa sedang menjalani pengobatan? Apa tabib Hansen tidak memberikan solusinya? Waktu itu kami mencari tim medis yang lain. Tabib Hansen ikut Tracy pergi ke negara Emron. Rian berkata secara spontan. Diam. Daniel menyelanya. Memelototinya dengan dingin. Sekarang kamu sudah hebat. Aku berbicara dengan Paman Sanjaya. Kamu boleh menyela sesuka hati. Aku pantas mati. Rian buru-buru mundur ke samping. Tidak berani berkata lebih banyak. Pada saat itu, seharusnya mencari tabib Hansen untuk mengobatinya. Mengapa? Sanjaya cemas. Apakah Tracy tahu Anda terkena racun? Dia tidak tahu.
Daniel segera menjelaskannya. Waktu itu Carla juga terkena racun. Membutuhkan tabib Hansen. Aku tidak mungkin demi diriku sendiri menunda pengobatan dia dan ibunya. Bab 1342. Bisa sekeluarga diobati bersama. Sanjaya cemas. Waktu itu mereka tidak seharusnya pergi ke negara Emron. Sekeluarga tinggal di villa sisi utara. Baik-baik saja diobati oleh tabib Hansen. Dengan demikian tidak ada yang tertunda. Tabib Hansen sudah lanjut usia. Pasti akan kelelahan. Daniel menjelaskan. Dia menahan napas terakhir untuk mengobati mereka berdua. Lalu dia pun tumbang. Jika ditambah aku seorang lagi, takutnya pengobatan penyakit 3 orang malah akan tertunda. Tapi, sudahlah. Paman Sanjaya. Daniel menyela Sanjaya. Menghiburnya. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang tidak ada gunanya mencari tahu alasannya. Ya, Sanjaya menundukkan kepalanya. Tidak berani mengatakan lebih banyak. Meskipun dia juga sedikit mengeluh pada terasi di dalam hati, tetapi juga tidak berani mengatakan lagi. Dia tidak percaya bahwa tabib Hansen mengobati 1 orang lagi akan tumbang lebih awal. Hatinya tetap merasa bahwa terasi yang telah menghalangi pengobatan Daniel. Aku mengundangmu datang. Mau menitipkan seluruh keluarga Wollens kepadamu. Daniel berkata dengan serius. Ryan dan Thomas sudah bertahun-tahun ikut denganku. Juga termasuk memiliki keberanian dan strategi, tapi masih jauh dibandingkan Anda. Anda memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin secara keseluruhan. Hanya saja karena masalah status, mungkin kekurangan sedikit hal yang bisa meyakinkan orang. Jadi, aku akan mencari kesempatan untuk membangun status untukmu. Mengerti? Sanjaya tidak melawan lagi, melainkan menuruti kata Daniel dan berkata, saya akan bekerja sama dengan segenap tenaga. Asalkan saya masih hidup, pasti akan melindungi keluarga Wollens dengan baik. Begini baru benar. Daniel sangat terhibur. Ia berpesan, lebih memperhatikan kesehatan. Tidak boleh tumbang sebelum anak-anak tumbuh dewasa. Baik, Sanjaya menundukkan kepala. Matanya sedikit memerah. Sudah, kembalilah. Sebentar lagi aku masih mau bertemu dengan Direktur Tony. Daniel mengangkat sudut bibirnya. Rawat kesehatan dengan baik. Tunggu aku selesai mengaturnya. Akan memberitahumu lagi. Baik, Sanjaya menatap Daniel. Ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak jadi. Antar Paman Sanjaya keluar. Daniel memerintahkan Ryan. Baik, Ryan mendorong Sanjaya pergi. Tony masih belum datang. Dorong aku jalan-jalan di halaman rumah. Sanjaya melihat taman di luar yang familiar. Tak terelakkan sedikit sedih. Dulu Tuan Besar paling suka duduk dan termenung di taman. Turun hujan. Aku minta orang untuk mengambil payung. Anda tunggu sebentar. Ryan meminta pembantunya mengambilkan sebuah payung besar. Satu tangan memegang payung. Satu lagi mendorong Sanjaya pergi ke taman. Ada tukang kebun profesional yang mengurus taman. Sangat cantik. Tetapi Sanjaya tidak bisa menikmati pemandangan yang indah ini. Melainkan bertanya dengan serius. Coba kamu ceritakan padaku. Penyakit Tuan Daniel sungguh begitu parah. Sejak menemukan masalah sampai sekarang, lebih dari 3 bulan. Sebelumnya hanya kadang-kadang penglihatannya kabur. Pusing. Tapi tadi malam, ia kehilangan penglihatan selama beberapa jam. Menurut dokter, itu karena racunnya sudah memasuki otaknya, telah mempengaruhi saraf sensoriknya. Ryan menceritakan kejadiannya secara jujur. Terakhir berkata dengan sedih, belum lama ini, kami menggenggam secercah harapan. Pergi mencari tabib Hansen. Waktu itu beliau sudah tidak bisa bertahan. Dia terus mengkhawatirkan kondisi penyakit Tuan Daniel. Hatinya juga sangat menyesal. Sebelum dia pergi, mengandalkan tenaganya yang terakhir untuk menulis resep. Sayangnya belum selesai ditulis. Dia sudah tidak kuat. Namun sebelum pergi dia berkata kepada kami, muridnya, tabib dewa, pasti bisa memahami resepnya dan menemukan solusinya. Jadi, kami terus memikirkan cara untuk mencari tabib dewa. Sayangnya sampai sekarang tetap tidak ada kabar. Aku juga akan memikirkan caranya. Sanjaya mengerutkan keningnya. Asalkan masih ada secercah harapan, maka tidak boleh menyerah. Ya, Ryan menganggukkan kepala. Kami tidak menyerah. Akan terus memikirkan caranya. Hanya tuan muda satu-satunya keluarga Wollens. Jika dia tumbang,
maka seluruh keluarga akan tumbang. Bisnis keluarga Wollens yang berusia ratusan tahun akan hancur. Sanjaya mengatakan ini. Matanya memerah. Aku berjanji pada Tuan Besar. Akan melindungi Tuan Daniel dengan baik. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan bersalah pada Tuan Besar di alam sana. Bab 1343. Sanjaya menundukkan kepala dengan sedih. Tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, terdengar suara mobil dari luar. Rian menoleh dan meliriknya. Buru-buru mengendalikan emosinya. Paman Sanjaya, Direktur Tony sudah datang. Aku antar Anda naik ke mobil. Ya, Sanjaya menganggukkan kepala. Kamu lanjutkan kesibukanmu. Aku membawa orang. Sejak Tuan Besar meninggal, para pengawal dan pembantu tua yang bertanggung jawab untuk melindungi Tuan Besar di masa lalu, sekarang lanjut menjaga Sanjaya. Namun, Sanjaya telah mengurangi sebagian besar tenaga kerjanya dan mengirimkannya ke tempat Daniel, hanya menyisakan sedikit orang untuk dirinya sendiri. Dia merasa dirinya adalah pelayan tua, tidak perlu begitu banyak orang yang menjaganya. Namun Daniel sangat menjaganya. Pakaian, makanan, dan tempat tinggal setara dengan Tuan Besar. Rian menyerahkan Sanjaya kepada Kiki. Melihat mereka pergi, kemudian ia pergi menjamu Direktur Tony. Direktur Tony melihat mobil Sanjaya saat turun dari mobil. Suasana hati semakin tidak tenang. Menarik Rian bertanya dengan suara kecil. Presdir Daniel mencariku datang ke rumahnya. Apakah ada masalah besar? Selama puluhan tahun ini, dahulu ada masalah sebesar apapun. Daniel selalu bertemu dengannya di perusahaan atau di luar. Ini pertama kalinya dia mengundangnya ke rumah. Jadi, tak terelakkan Direktur Tony sedikit panik dan takut. Anda akan tahu setelah bertemu. Rian berkata dengan hormat. Silahkan. Direktur Tony ikut Rian datang ke ruang kerja. Bibi Riana sudah ganti 3 teko teh. Daniel duduk di sofa sambil menyilangkan kaki. Sedang menundukkan kepala untuk membaca dokumen. Mendengar suara langkah kaki. Menengadahkan kepala. Menatap Direktur Tony dengan tersenyum. Direktur Tony. Selamat datang. Presdir Daniel. Hari apa ini? Mengapa Anda tiba-tiba memanggilku datang ke rumah? Direktur Tony sedikit tidak tenang. Selalu merasa telah terjadi masalah besar. Duduklah. Daniel memberi isyarat tangan. Direktur Tony duduk di sofa seberangnya. Bibi Riana menyajikan teh yang terbaik. Kemudian pergi. Ketika Direktur Tony ingin mengambil teh, menemukan ada sebuah dokumen di atas meja. Hatinya semakin tidak tenang. Ini untuk Anda. Daniel memberikan dokumen itu kepadanya. Anda lihatlah. Direktur Tony meletakkan cangkir tehnya, menerima dokumennya, memakai kacamata rabun dekat, membaca dengan teliti. Ia sangat terkejut. Apa yang dilakukan Presdir Daniel? Masih muda. Kenapa sudah membuat surat wasiat? Juga memintaku untuk menggantikan posisimu, mengendalikan dan mengurus grup Skywell. Ini, Anda baca dengan jelas. Daniel mengingatkannya sambil tersenyum. Di dalamnya tertulis, jika aku meninggal karena hal tak terduga, Anda pun menggantikan posisiku, mengendalikan dan mengurus grup Skywell. Mengenai kantor pusat di negara Maple, tetap dikelola oleh Paman Sanjaya. Anda yang membantunya. Apa sebenarnya yang terjadi? Direktur Tony sudah panik. Grup Wollens berkembang dengan stabil. Karirmu juga berada di puncaknya. Anda baik-baik saja. Untuk apa membuat surat wasiat? Untuk berjaga-jaga, Daniel tidak berencana untuk memberitahu hal yang sebenarnya. Kehidupan manusia ada banyak perubahan dan sulit ditebak. Apa yang akan terjadi besok? Siapa yang tahu? Tapi, Anda bacalah dokumen dengan teliti. Apakah ada pendapat? Daniel menyelanya. Mengingatkannya. Jika ada pendapat, masih bisa meminta pengacara Joy merevisinya. Jika tidak ada, aku akan memutuskannya. Ini, Direktur Tony sangat panik, takut, dan tidak tenang. Dia selalu merasa Daniel berbuat seperti ini pasti ada sesuatu di dalamnya. Namun dia juga tahu, Daniel tidak ingin memberitahunya. Tidak peduli bagaimana dia menanyakannya juga tidak ada gunanya. Dia berbeda dengan Rian. Rian tinggal di keluarga Wollens sepanjang hidupnya. Meskipun dia seorang pengawal, tetapi juga merupakan kerabat Daniel. Sedangkan Direktur Tony, jelas-jelas adalah hubungan kerja.
Ada beberapa hal. Ryan boleh tahu. Sedangkan dia tidak boleh. Baik. Aku akan membacanya. Direktur Tony menekan keraguan di hatinya. Membaca dokumen dengan serius. Pada saat ini, pengawal membawa pengacara Joey masuk. Pengacara Joey membungkukkan badan untuk menyapa Daniel dan Direktur Tony. Mulai mencatat di samping. Melihat apakah ada dokumen yang perlu direvisi. Daniel minum teh dengan santai. Menunggu Direktur Tony dengan sabar. Setelah beberapa saat, Direktur Tony selesai membaca dokumen. Berkata dengan serius, "Aku sudah membacanya. Tidak ada masalah bagiku. Hanya saja persyaratan yang diberikan padaku sepertinya terlalu baik. Aku hanya mewakili untuk mengurus selama 10 tahun. Tetapi memberiku saham sebesar 10%. Sebenarnya sama sekali tidak perlu. Walaupun tidak memberiku saham ini, aku juga akan menjaga dan melindungi grup Skywell dengan segenap tenagaku. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.